Halo, halo, apa kabar semuanya nih? Kak Dava, Ferdi, Ardita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar Halo, dulu. alhamdulillah baik di sini. Wah, Alhamdulillah juga baik kok. Oke, nih kembali lagi bersama gue, Lulu Amalia, dan rekan gue yaitu Ferdi Arya. Di sini sama seperti episode sebelumnya, kita akan ngebawain topik-topik yang tentunya itu menarik banget dong. Tapi nggak cuma itu. Bintang tamu kali ini super spesial banget. Kenapa? Karena mereka juga nggak kalah hitsnya nih di SMA Negeri 58 Jakarta. Boleh dong, Per, dikenalin Per bintang tamu kita. Oke, ngomong-ngomong soal hits nih, tahu nggak sih resiko jadi orang hits atau terkenal itu mau nggak mau kita harus bisa lancar berbicara di depan banyak orang. Betul nggak sih, Lu? Wah, betul banget nih. By the way nih, Kak Dava ini kan jabatan di OSIS kan sebagai wakil Ketua OSIS 2 dan Arita juga sebagai wakil Ketua OSIS 1. Yang pastinya mereka kan udah biasa banget nih ngomong di depan umum, ya kan? Mungkin, Betul. nah keren, keren, keren. Mungkin bisa kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Oke, stop ketawa-ketawa, Waktunya fokus, obrolan obrolan serius. serius. Oke, boleh ya Kak Dava sama kita izin buat tanya-tanya. Boleh. Boleh dong. Oke, Ferdi dipersilahkan. Pertanyaan yang pertama nih, menurut kalian seberapa penting sih public speaking itu dalam kehidupan bersosial, terutama tuh kayak kehidupan sehari-hari gitu? Oke. Mau aku dulu atau Kak Dava dulu nih yang jawab? Boleh Tita Boleh, dulu. boleh. Boleh Tita dulu, silahkan, Tak. Oke. Public speaking seberapa penting? Kalau misalkan di era sekarang tuh pasti penting banget gak sih? Kayak apa-apa tuh kita harus berhubungan sama orang lain. Apalagi sekarang kayak lagi hits-hitsnya public speaking, ngomong di depan umum. Terus kalau misalkan mereka nggak tahu caranya ngomong di depan umum tuh nanti mereka jadi penyendiri kayak gitu. Itu nggak banget buat sekarang yang kayak lagi booming-boomingnya tentang sosial. Jadi menurut saya itu sangat penting buat ngembangin public speaking sejak dini gitu. Wah, mantep, mantep. Kalau Kak Dava sendiri gimana, Kak? Nah iya benar, kayak tadi yang Tita bilang, kayak lu tuh ngobrol sama orang yang mulai tuh awal mulai dari public speaking. Kayak lu mulai ngobrol ke orang first impression gimana, itu ya mulai dari public speaking. Kalau misalkan lu punya public speaking yang baik, punya public speaking yang ibaratnya standar lah, nggak perlu bagus-bagus banget, standar juga itu udah bikin orang menganggap lu tuh punya nilai plus diajak ngobrol gitu kan. Kalau Benar. misalkan ya kan orang ngobrol ya harus public speakingnya bagus. Kalau misalkan public speaking nggak bagus, berarti yang nggak bisa bersosialisasi yang pertama, dan juga yang ngobrol nggak bisa nyambung, dan juga bakal tabrakan gitu nggak sih kalau misalkan public speaking jelek. Setuju, Benar, setuju. dan sekarang masuk Sih. kemana aja tuh perlu public speaking yang bagus gak sih Kak buat Nah iya membekali diri dia lah ke jenjang selanjutnya kayak gitu. iya Tuh. benar. Intinya ya basic lah ya. Semua orang harus bisa public speaking, ya nggak sih? Ya kuncinya Iya nggak sih, sih bener public banget. speaking Ya, jatuhnya. Iya, betul, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking nih, pastikan kalau saat kita-kita nih, kalau ngomong di depan orang banyak ataupun ngomong sama orang yang nggak kita kenal, pasti ada rasa takut tersendiri gitu ya, kayak nervous-nervous gitu. Bener nggak sih? Benar-benar banget. Nah, benar-benar itu normal kok. Iya nah, benar. cara ngatasinya tuh gimana tuh dari Kak Dava atau Artita sendiri? Mungkin kalau misalkan dari nervous ya, nervous itu kan yang pertama itu nervous itu hal yang wajar kan. Ketika kita orang nggak biasa ngomong di depan orang lain, nervous ya itu wajar. Nah cara kita apa ya, kayak ngubah nervous itu menjadi biasa aja yang harusnya dipelajarin. Nah kalau misalkan dari gue pribadi, ya kayak nganggep orang yang diajak ngobrol kita itu udah teman lama. Itu pertama. Itu kalau misalkan kita udah nganggep mereka teman lama dan juga bisalah nyambungin topik omongan kita ke mereka, ya itu bakal ibaratnya dengan cara begitu lama-lama nervous kita hilang dan juga mengalir aja gitu. Nggak perlu, ada yang bilang kan kalau misalkan biar nervous hilang itu kita nggak usah ngeliatin matanya tapi ngeliatin palanya aja. Tapi kalau misalkan hal itu tetap bikin
nervous, ya yang pertama itu yang harus dilakuin menganggap orang lawan bicara kita itu udah teman lama dan enak diajak ngobrol, dan ya jadi kayak udah kenal lama, jadi enak gitu untuk diajak ngobrolnya, nggak perlu cara lain. Kalau dari gue sih gitu. Kalau Arita gimana, Tak? Wah, kayaknya Tita lagi ada kendala sinyal nih. Mungkin bisa dilanjut aja, Ferdi, pertanyaannya. Oke. Tadi kan Kak Dava kalau nervous itu kayak bisa diilangin. Tapi sebenarnya gue kayak kurang setuju gitu sih sama pendapat Kak Dava. Kita tuh nggak bisa ngilangin nervous, tapi tuh kita bisa ngendaliin nervous kita gitu. Bener nggak sih? Nah, oh iya ya, benar-benar benar. Kalau Hmm, itu setuju. iya benar-benar. Soalnya menurut gue kayak sejago-jagonya orang ngomong nih pasti awal dia naik panggung atau awal dia ngomong ya pasti ada nervous-nervousnya juga sih, walaupun dikit. Iya sih benar, jatuhnya bukan ngilangin tapi memperkecil nervous itu kan untuk ditunjukin ke orang lain biar nggak kelihatan nervous banget, tapi padahal dalam dirinya itu masih ada nervous. Nah, iya bener banget sih. Eh Terus nih, orang-orang yang ngomong di depan banyak orang tuh kan pasti berwibawa, punya kesan tersendiri, kesan-kesan yang bagus. Nah, itu gimana sih cara Kak Dava sendiri buat jadi pembicara yang berwibawa? Oke, kalau misalkan berwibawa nih, kayak udah agak topik yang agak dalam nih. Mungkin kalau berwibawa itu yang pertama dari topik yang bakal diomongin, sama misalkan bahwa kita bawalah wibawa ini ke suatu acara. Dengan kita membawa topik yang ibaratnya dalam atau enggak deep, itu kan bikin omongan kita ke audiens itu bikin mereka kayak wow gitu kan, menganggap omongan kita itu udah bagus banget gitu. Nah, dengan begitu bikin kita dipandang lebih baik sama mereka. Dan juga yang kedua, omongan kita itu relate di mereka. Kalau misalkan omongan kita udah relate, mereka bisa aja kayak, oh, ini sama nih pemikiran gue sama dia, sama si pembicara. Bakal dianggap lebih baik dong sama mereka gitu. Dan juga yang terakhir mungkin berwibawa itu dari pribadi si pembicaranya itu sendiri sih. Kan kalau misalkan udah dari pribadinya sendiri, itu nggak bisa ditolerir lagi kan. Misalkan si A ini udah kelihatan udah punya wibawa dari sebelum dia pinter public speaking. Terus kalau misalkan si Yung B, walaupun dia udah pinter public speaking tapi biasa-biasa aja atau lebih dikenal dengan orang-orang yang friendly gitu. Jadi nggak terlalu berwibawa. Mungkin kayak gitu sih, dari balik lagi ke dirinya sendiri untuk mengenalin dirinya ke audiensnya gitu. Oh, oke oke. Berarti berwibawanya atau tidak berwibawanya seorang pembicara itu tergantung responden audiensnya juga ya? Iya benar. Respondensnya itu menilai si orang ini berwibawa itu gimana gitu. Dan juga kalau misalkan responden menilai, pasti kan kita kan mau nunjukin kan, kita mau dinilainya kayak gimana nih sama mereka. Nah, yang bisa kita tunjukin itu hal-hal yang positif aja, hal-hal yang baik aja, misalkan hal-hal yang bisa bikin kita punya nilai plus lah di mata si audiens ini gitu. Oke gitu, wah dapat ilmu baru nih kayaknya. Tapi Kak, kalau semisal kita nih kayak udah dari cara kita berbicara itu udah menunjukkan seorang yang berwibawa, tapi kan nggak sedikit kemungkinan tuh saat kita berbicara di depan banyak orang tuh orang-orang atau audiens yang lagi kita ajak ngobrol tuh kadang suka nggak merhatiin atau malah asik sendiri. Nah itu tuh gimana sih Kak supaya tuh audiens tuh saat kita berbicara di depan banyak orang, mereka tuh memperhatikan apa yang kita sampaikan Kak. Kalau Kakak gimana cara ngatasin itunya Kak? Nah, ini sering banget sih biasanya sih, apalagi pas lagi acara offline kan ya. Kan mereka Iya misalkan betul. lagi kumpul-kumpul, mereka di bawah asik sendiri. Nah, ini balik lagi ke pembawaan si pembicara lagi. Kalau misalkan si pembawa acaranya ini ibaratnya kayak udah punya nih alur alur apa ya, kayak alur omongannya gitu, misalkan dari opening, terus isi, nah terus habis dari isi ada hiburan, ada selingan lah ibaratnya, biar mereka si audiens nggak bosen atau nggak nyari hal-hal lain lah selain ngedengerin si pembicara. Nah kan dengan kayak gitu kan bikin si audiens atau pendengar jadi terpana ibaratnya kan, jadi kayak gue mau dengerin si A ngomong di depan gitu.
Dengan yang kedua itu mungkin kayak punya apa ya? Kayak punya eh, nilai di diri kita, apa sih namanya, kayak kita tuh mau dinilainya sama orang itu apa. Misalkan kayak gue tuh mau dinilai sebagai pembicara yang lucu. Nah kan dengan kayak gitu kan bikin si audiens ini bisa tahu kan kita itu, bahwa pembawaan acara kita itu selama acara itu bakal fun. Dan juga mungkin untuk si audiens ini bakal bisa lebih menarik perhatian mereka. Jadi nggak ke distract sama hal-hal lain di sekitar mereka selama acara gitu. Oh, oke, 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 dapat. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Tita, where are you? Kemana aja? Ih, maaf banget nih mau nangis, tiba-tiba Iya, mau matiin nangis aja. jangan. Kenapa? Udah siap lagi nih. Oke, nih kan tadi Kak Dava juga udah jawab soal kayak saat kita berbicara depan banyak orang tuh nggak sedikit orang-orang tuh yang kita ajak bicara tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan. Nah, kalau dari Tita sendiri gimana, Tak? Cara ngatasin supaya tuh orang-orang tuh punya attention buat ke diri kita supaya memperhatikan. Kalau gitu gimana, Tak? Ini gue sendiri udah sering banget nemuin kayak gini. Jadi tuh kalau misalkan dari gue sendiri, gue ngebulatin suara gue natap matanya satu-satu gitu. Jadi karena itu mereka atensinya ke gue. Jadi gimana ya kalau misalkan ibaratnya ini sugesti buat ngemaksa orang ngeliat ke kita gitu. Oke, berarti pada umumnya tuh kita harus punya ciri khas atau apa ya, kayak ya value dalam diri kita supaya orang-orang tuh bisa memperhatikan apa yang kita bicarakan, ya kan? Kurang lebih kayak Bener, gitu. iya. Oke, oke. Karena Tita sama Kak Dava nih udah ya bisa dibilang jago lah ya public speaking-nya. Boleh dong ditunjukin gimana sih cara public speaking yang baik. Oke, mungkin dari konteksnya lagi mau presentasi di kelas nih. Gimana nih cara Ya, mempresentasikan dari tema yang mau dibawakan? Oke, mungkin Kak Dava bisa buat pembukanya, gue penutupnya kali ya gitu. Nah, boleh. Silakan diatur dulu, boleh. Boleh. Oke, yang harus dicatat di sini kan kayak alur pembawaannya kan. Misalkan kayak pembawaan selama presentasi itu gimana cara kita menarik si audiens ini bakal tertarik sama PPT kita. Apalagi ini bakal berguna banget gak sih sama teman-teman yang di SMA selama ini? Betul. iya sih, Apalagi bener banget. belajarnya kan kita, wow, udah kadang PTM, kadang PJJ, jadi guru-guru tuh kayak mungkin harus lebih ekstra gitu ya ngajarnya supaya murid-murid itu gampang buat masuk materinya. Iya benar. Mungkin untuk di pengenalan. Mungkin kalau misalkan di sini kan biasa kita PPT itu pengenalannya dari kelompok. Nah, pengenalan kelompok ini yang bikin kalian ditonjolin biasanya ke guru-guru. Nah, di sini kalian bikin yang pertama tuh dari poin PPT-nya itu yang menarik ke mereka. Misalkan dari setiap nama itu ada salah satu yang ditonjolin, misalkan si A kreatif, ada lambang kreatifnya. Dan di selama intonasi pembacaan nama-namanya ini dibikin berbeda gitu. Jadi nggak cuman misalkan Muhammad Dafa Bakhtiar absen sekian. Nggak kayak gitu kan, misalkan kayak di intonasi Muhammad Dafa Bakhtiar dari kelas 10 IPSC nomor absen 30. Nah, dengan kayak gitu bikin kita di apa ya, di notice sama mereka. Nah, juga yang pertama itu dari opening, apalagi dari opening. Kalau misalkan openingnya aja udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma gitu doang, kayak gimana sih mau narik tapi lu cuman begitu doang. Kayak lu mau ngarepin 100 juta tapi lu cuman modal 100.000 doang, kan kayak kurang relate kan. Nah, di sini Iya, lu bikin kurang yang banget, kurang. ya kurang banget. Nah, di sini dibikin agak menarik kayak misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu guru. Nah, dengan begitu bikin orang-orang emes sama kita. Oh, ini openingnya udah bagus nih. Opening aja udah bagus, apalagi isinya. Biasanya kan opening itu kan yang kunci pertama kita mau dikenal sama Bapak Ibu guru kan, sama presentasi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi di pengenalan masing-masing nama anggota kelompok. Nggak dibikin datar aja lah, nggak dibikin kayak gitu aja. Jadi kayak ada intonasinya lagi, balik ke intonasi. Kayak Muhammad Dafa Bakhtiar absen 30, begitu dong mah kayak anak SD mah bisa kan. Nah, kita nih udah SMA kayak dikemas lebih menarik lagi, kayak
Muhammad Dava Bakhtiar dari kelas 10 IPSC, nomor absen 30. Nah, dengan begitu balik lagi kita bakal notis sama Bapak Ibu guru. Nah, di sini yang mungkin biasanya teman-teman lupain nggak sih, biasanya kayak dari pembacaan materi, nah nggak ada moderatornya nih. Jadi kayak sudah selesai, langsung aja lanjut ke si ini. Nah, itu kan bikin kayak tabrakan nggak sih biasanya, ya kan ya? Kadang kayak Iya, si iya, Fer, betul, betul, betul. ah, Jadi Bener. moderator ya harus dibutuhin sih dalam presentasi apapun. iya, itu butuh banget. Jadi kan kayak ada alurnya gitu, dari si pembaca balik lagi ke moderator ke pembaca lagi. Nah, itu yang harus diperhatiin tuh teknis dari presentasinya. Nah, balik lagi ke poinnya, poin yang dipresentasikan. Biasanya kalau anak SMA isi PPT-nya tulisan semua nggak sih? Nah, ini Nah, ya benar-benar. ini yang bikin Bapak Ibu guru dan teman-teman mager ngeliatin PPT-nya, mager ngeliatin selama presentasi, kayak gue males nih, di PPT aja cuman tulisan doang. Sebenarnya poin PPT itu kan PowerPoint kan, cuman poin-poinnya aja yang harusnya di highlight di PPT itu. Misalkan kayak ada gambar, nah kalau lu mau ngejelasin ya lu bikin catatan sendiri, bikin note sendiri di kertas terpisah. Dengan gitu PPT lu kayak kosong, tapi lu ngasih apa ya, kayak ngasih output yang banyak ke mereka dengan tanpa mereka ngebaca mereka dapat input yang bagus untuk si pendengar. Dan juga kita nggak perlu capek-capek ngebaca bulak-balik, ngadep belakang, ngadep depan. Itu kan biasanya kalau PPT, kalau lagi presentasi di sekolah kayak gitu kan, itu yang bikin murid-murid kayak nggak dengerin. Nah, itu yang bikin murid-murid nggak dapet lah ibaratnya poin yang kita presentasiin. Nah, yang terakhir di closing. Closing ini jangan lupa ada kesimpulan. Ini yang harus benar-benar teman-teman teman-teman notice sih. Selama ini kan kita presentasi kayak cuma presentasi aja, isinya udah disampaikan, ya udah selesai tanpa ada kesimpulan dari penyampaian kita apa. Nah, di sini kesimpulan itu yang sering banget dilupain sama teman-teman di SMA, di SMP. Nggak ada kesimpulan, dan juga jadi nggak ada yang teman-teman audiens tahu apa yang kita sampaikan sebenarnya. Kan poin PPT itu kan lebar, misalnya terlalu lebar. Jadi di akhirnya nggak ada kesimpulan, ya mereka telan bulat-bulat tuh sebanyak itu. Kesimpulan ini penting banget. Dengan mereka tahu kesimpulannya, mereka tahu poin yang mau kita sampaikan apa. Nah, dan terakhir penutupnya itu biasanya salam. Dengan salam ini ada terima kasih, ada biasa tuh ya ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di terakhir ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini yang mungkin teman-teman harus lebih tahu lagi ya cara pembawaan untuk tanya jawabnya biar lebih menarik orang yang nanya gitu. Kalau dari gue sih gitu. Mungkin dari Ardita ada yang lain nggak sih, Tak? Oke, tadi saya nangkep banget apa yang Kak Dava bilang. Terus tadi soalnya kan tentang mencontohkan ya, salah satu atau dua patah kata tentang public speaking. Nah, tadi Kak Dava udah jelasin tips and triknya. Kalau misalkan saya langsung dipraktekin aja, boleh nggak nih, Lu? Boleh banget, Boleh Ta. banget Boleh sih. banget. Dipersilahkan, Ta. Ayo, Ta. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh tentang pembukanya, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Di sini saya mau nyontohin tentang penutupnya aja deh. Oke, misalkan udah selesai presentasi nih, kayak sekian dari presentasi kelompok kami pada hari ini, saya sangat amat memberi apresiasi kepada teman-teman yang telah memperhatikan materi yang kelompok saya bawakan pada pagi hari ini. Saya, Ardita, selaku moderator atau perwakilan kelompok, pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tips dari saya, dari tadi teks yang saya bawakan itu, jangan lupa mengapresiasi tentang atensi teman-teman tuh kepada kalian yang lagi bicara di depan umum, kayak gitu. Dan juga jangan lupa intonasinya, karena tadi balik lagi seperti yang Kak Dava bilang, intonasi itu mempengaruhi excited targetnya terhadap kita gitu. Wah, keren banget sih. Ini kayak, apa ya, Kak Dava sama Ardita tuh bener-bener yang udah jago banget nih public speaking-nya, sampai tips and triknya dijelasin, sampai gimana cara presentasi yang baik itu kayak, wah pokoknya kalian keren banget ya guys. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Keren. Gila, keren banget sih pembicaraan pada kali ini. Pasti banyak banget ilmu yang
kita semua dapat dari Kak Dava dan Artita dong. Benar nggak sih? Pasti banyak yang diambil. Amin. Pastinya yang dengar podcast obrolan kali ini juga banyak banget ilmu yang diambil dari Kak Dava dan Artita, dan jangan lupa buat diterapin nih di presentasi-presentasi kelas kalian masing-masing. Mungkin udah habis sih pertanyaan dari gua sama Lulu. Semoga obrolan kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mendengar podcast obrolan kali ini. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini aja ya. Tapi tenang, masih ada next episode dari kita. Sebelum kita say goodbye nih, mau ingetin, jangan lupa kalau kalian suka konten ini, tekan tombol like, subscribe, dan komen topik apa aja yang akan kita bahas berikutnya. See you guys. Oke, terima kasih Artita dan Kak Dava. See you semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Makasih juga. Oke.